Kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang namanya tercatat. Saya selalu berkata begini, kenapa orang itu namanya tercatat di Alkitab? Dua saja. Kalau enggak imannya luar biasa, yang kedua kejahatannya luar biasa. Jadi kita mau jadi yang mana ini? Yang imannya luar biasa. Saudara, Henok tercatat di dalam kitab Ibrani, kalau kita lihat di sana, ya kitab Ibrani, ini panas sekali ya. Neraka sudah mulai bocor. Makanya bertobat. Kitab Ibrani tadi pasal yang ke-11, saudara, ya tadi sudah dibaca oleh Bapak Gembala. Kita lihat di sana ya bagaimana Henok dituliskan di dalam kitab Ibrani. Henok ini tidak terlalu banyak tercatat di dalam Alkitab namanya, saudara. Ya, kenapa? Karena memang tidak banyak cerita tentang Henok. Ya, di dalam kitab Ibrani tadi di sana dikatakan bahwa Henok itu hidup bergaul dengan Allah dan tiba-tiba dia tidak ada lagi karena Tuhan mengangkat dia. Namun saya ingin kita baca dulu dari kitab Kejadian pasal yang ke-5. Mari kita buka bersama. Kejadian pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-8 saja. Kalau saudara baca di kitab Kejadian ini, saudara akan melihat di sana judul perikopnya itu adalah keturunan Adam, saudara. Panas sekali ya. Ini karena lampu-lampu juga di sini ya. Jadi Kejadian pasal 5 itu judulnya adalah keturunan Adam. Nanti saudara baca saja di rumah yang dari ayat pertama itu tentang ya bagaimana Adam itu memperanakan ini sampai di ayat yang ke-18, saudara ya. Ayat 18 berkata begini, kita baca bersama ada di sini. Jadi Set mencapai Yared. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan siapa? Henok ya. Jadi Yared itu papahnya Henok. Dan kalau kita melihat dari Kejadian pasal yang ke-5 ini, Henok ini adalah keturunan ke-7 dari Adam. Jadi saudara, dengan kata lain berarti Henok ini adalah ya masih keturunan manusia pertama toh. Dia keturunan nomor 7 loh dari Adam. Dikatakan ya papahnya Yared itu memperanakan Henok ya ketika dia berumur 162 tahun. Ayat yang ke-19 di sana dikatakan, kita baca bersama 19, dan Yared itu masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat 20. Ya, di sana dikatakan ayat 20, jadi Yared mencapai umur berapa? 962 tahun, lalu ia mati. Kalau saudara baca di Kejadian 5 ini, semua ditulis berumur 800 tahun lalu mati, berumur 900 tahun lalu mati, berumur 800, 900, 800, 900. Lalu catatannya mati. Tidak begitu dengan Henok. Kita baca ayat 21. Di sana dikatakan setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Ayat 22 dikatakan, baca bersama ini penting. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat yang ke-23 dikatakan di sana. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat yang berikutnya, jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Yang lain umurnya 800, 900 lebih. Henok itu hanya 365 tahun. Kalau dibandingkan dengan yang 900 tahun, kita taruhlah sekarang umur manusia itu 90 tahun. Berarti kan Henok ini baru 30 tahun toh. Dia tidak mati. Alkitab berkata dia diangkat hidup-hidup. Karena dia bergaul dengan Allah. Ya, Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi dia tidak mati, dia diangkat hidup-hidup. Siapa yang mau diangkat hidup-hidup di sini? Tidak mengalami sakit, mati, angkat tangan, angkat tangan. Yang tidak mau pulang aja. Ya.
Diangkat itu akan terjadi, saudara. Alkitab berkata nanti sebelum Kristus datang akan ada kesusahan besar dulu. Orang yang hidup dalam kekudusan, mereka bisa diangkat hidup-hidup. Karena Alkitab berkata yang satu di ladang, yang satu di rumah, lalu yang di ladang hilang. Suami istri lagi tidur di pembaringan, tiba-tiba istrinya hilang, suaminya tinggal. Anaknya di dapur lagi makan, mamanya lagi masak, tiba-tiba mamanya hilang atau anaknya hilang. Bingung, saudara, kemana ya? Terangkat hidup. Tapi syaratnya adalah kekudusan. Ya, saudara mau enggak terangkat hidup-hidup? Kita enggak tahu loh kapan Tuhan datang toh. Tapi Alkitab mencatat itu akan terjadi rapture. Makanya mari kita hidup kudus. Siapa tahu nanti malam pengangkatan. Amin. Beresin dosa. Amin. Ya, beresin hutang. Amin. Masih ada utang enggak diangkat, saudara. Malaikat gini, aduh ada utang, bayar dulu ya. Beresin dulu utangmu. Nanti enggak sampai di surga bawa utang. Ya, makanya sekarang ini ayo kita beresin hidup yuk. Lakukan kehendak Bapa. Kapanpun Tuhan datang, kita diangkat. Kenapa Henok diangkat, saudara, oleh Allah? Sebab dia hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya hidup bergaul dengan Allah? Bukan berarti saudara tidak keluar kamar. Saudara mengurung diri di kamar, doa puasa sambil menunggu hadirat asap-asap turun. Enggak. Hidup bergaul dengan Allah. Henok itu dikatakan hidupnya biasa. Dia beranak, melahirkan anak laki-laki dan perempuan seperti manusia biasa, tapi dia bergaul dengan Allah. Dengan siapa Anda bergaul hari ini, akan menjadi seperti itulah Anda 1-2 tahun ke depan. Mari kita lebih banyak bergaul dengan Tuhan, ya. Makanya punya sahabat tuh enggak usah banyak-banyak. Dan gak usah terlalu gampang curhat sama sahabat. Karena semua orang itu pret. Ya, saya ini sahabat terbaik saya, suami saya. Saya enggak punya sahabat tempat saya curhat. Saya curhat sama Tuhan saja. Dan pasangan hidup itu jadi sahabat terbaik kita. Makanya suami istri harus menjadi sahabat yang terbaik. Amin. Ya, jangan curhat sama orang lain, pasti saudara akan dikecewakan. Bergaul itu tidak sembarangan, saudara. Orang yang bergaul dengan Tuhan sudah pasti dia akan banyak mendengar suara Tuhan, toh. Makanya orang tanya, Bu Dewi, bagaimana ya bisa mendengar suara Tuhan? Ya, kamu harus banyak bergaul dengan Tuhan. Kalau kamu tidak banyak bergaul dengan Tuhan, yang akan kamu dengar tiap hari adalah suara setan. Itu aja bedanya, saudara. Ya, contoh ya, kita mendengar suara Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Ketika saudara marah sama orang tuamu, sama saudaramu, sama iparmu, ada suara yang bilang gini, enggak usah marah-marah. Kendalikan emosi. Marah itu tidak berkenan sama Tuhan. Itu adalah suara Tuhan. Karena engkau banyak bergaul dengan Tuhan, banyak baca firman, banyak dengerin khotbah, otakmu, alam bawah sadarmu, hatimu terisi oleh firman. Tapi kalau orang tidak bergaul dengan Tuhan, marah nih sama keluarganya, sama mamahnya, sama iparnya, atau sama siapa, ya, suara itu bilang ini memang kebangetan. Ngamuk saja, ngamuk. Ayo, ya. Ini saya itu enggak usah bicara tentang teologi yang terlalu muluk-muluk, ya. Nanti saudara nggak ngerti lagi. Kita bicara yang simple aja, tapi itu memang benar. Ya, ketika engkau mau marah, engkau mau benci, suaranya siapa yang kau dengar? Kalau engkau bergaul dengan Tuhan seperti Henok, maka engkau akan mendengar suara Tuhan yang akan menuntunmu ke dalam jalan kebenaran. Ya, anak muda, waktu kau lihat ya, mau lihat film porno, tiba-tiba suara siapa ya? Kalau suara Tuhan, jangan lo. Ya. Itu percabulan roh persinahan. Lalu kau cepat-cepat dalam nama Yesus. Waktu engkau mau melanggar kekudusan, ya, dengan hidupmu sama pacarmu, siapa yang menuntun kau? Ya, kau bilang enggak ada yang lihat kok, enggak ada yang lihat, orang tuaku enggak lihat. Mata Tuhan melihat semua hidup kita.
Tidak ada satupun yang tersembunyi. Amin. Makanya di sana dikatakan, ayo kita bergaul dengan Tuhan. Saudara, tidak banyak catatan tentang Henokh. Tiba-tiba lahir lalu terangkat. Tapi kitab surat Yudas itu memberi sedikit gambaran. Keadaan Henokh itu pada zamannya itu seperti apa? Coba kita lihat Yudas pasal yang pertama, saudara. Ya, Yudas 1 di sana. Kita lihat ayatnya yang saya bacakan di sini mulai ayat yang ke-14. Yudas 1 ayat 14, saudara. Kita melihat bocoran di sini. Saya mencari, saudara, apa yang bisa menuntun kita, membawa kita pada zaman Henokh pada waktu itu. Kitab Yudas menulis begini, kita baca 1, 2, 3. Juga tentang mereka, ya, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat. Katanya apa? Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, ayat 15, hendak apa? Menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudara, ternyata Henokh adalah orang pertama yang bicara tentang eskatologi. Kedatangan Tuhan kedua kali untuk menghakimi. Ya, Henokh orang pertama di Alkitab yang berbicara tentang eskatologi. Luar biasa ternyata Henokh. Sedikit kita mendapat bocoran dari kitab Yudas. Dikatakan tentang mereka, Henokh itu sudah memberitahu sebuah peringatan keras bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua bersama dengan barisan orang-orang kudusnya untuk apa? Menghakimi dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan kefasikan mereka. Lalu kira-kira orang seperti apa pada zaman itu yang diberitahu, saudara? Mari kita lihat dari ayatnya Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga. Yudas memberikan satu gambaran ya pada keadaan itu juga terjadi di zaman sekarang. Surat Yudas ini ditulis, saudara, untuk memperingatkan kepada gereja tentang bahaya kemurtatan yang tidak terlihat yang terjadi di dalam gereja. Wah, ternyata dalam gereja ada kemurtatan. Banyak. Ciri-cirinya itu seperti apa? Baca bersama. Saudara-saudara yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Supaya apa? Kamu tetap berjuang untuk apa? Mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara, saya minta tolong perhatikan baik-baik firman Tuhan. Jangan ada yang matanya ke sini tapi otaknya di luar. Ini penting, kita sedang bicara tentang kebenaran. Amin. Supaya saudara jangan tersesat. Bahaya sekali kemurtatan di dalam gereja ternyata ada. Ya, dari zaman dahulu ada. Ini Yudas sedang berkatakan, ayo kita sama-sama berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, di sana dikatakan begini. Kita baca bersama ya, supaya saudara tidak nganggur, otaknya juga tetap melekat di kepala ya. Jangan lari ke restoran ya, habis ini baru makan, sabar. Ayat yang keempat berkata, supaya apa? Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ya, ternyata ada orang-orang yang sudah ditentukan memang untuk dihukum. Dan mereka itu masuk menjadi penyusup di dalam gereja Tuhan. Kalau yang namanya penyusup itu kira-kira ketahuan atau tidak? Tidak. Ya, tentara Israel, dia menyusup ke Palestina, dia harus pakai baju tentara Palestina.
Kalau domba itu kawanannya dimasukin serigala, ketahuan nggak serigalanya? Ketahuan, karena bulunya beda. Tetapi sekarang ada yang namanya domba serigala berbulu. Ada ternyata serigala berbulu domba. Nah itu enggak ketahuan. Padahal dalamnya serigala tapi bulunya domba. Nah sekarang banyak di gereja saudara. Dikatakan di sana mereka ini orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah siapa? Orang-orang yang fasik. Yang menyalahgunakan apa? Kasih karunia Allah. Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata penyusup-penyusup ini siapa? Mereka ini orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Tidak apa-apa saudara berdosa, Tuhan mengerti kok. Karena ada namanya kasih karunia. Yesus itu jauh-jauh loh datang dari sorga. Dia turun ke bumi loh untuk menyelamatkan kita. Masa gara-gara kita homo, kita selingkuh, kita kepahitan, terus kita tidak masuk sorga? Percuma dong kasih karunia itu. Nah ini. Ini adalah pengajaran-pengajaran yang dikatakan menyalahgunakan kasih karunia. Hati-hati loh saudara, anak-anak muda yang senang dengar-dengar pengajaran begini. Ya, enggak apa-apa, Tuhan mengerti kok. Kan gereja itu bengkel. Kalau saudara rusak, ya pasti ke bengkel tuh mobil. Nanti rusak lagi. Hari ini diperbaiki, minggu depan rusak lagi. Bener lagi, diperbaiki lagi minggu depan terus diperbaiki. Lama-lama itu bengkel bosan juga kali kalau ada mobil begitu ya. Saya dulu pernah ada mobil tua saudara. Mobil tahun 80 kita beli, ya. Saya pelayaran di satu ya dealer, dia bilang, "Ibu Debbie punya mobil enggak?" "Enggak punya, Pak." "Mau enggak mobil ini, Bu?" Saya lihat, mobil tua sih. Tapi ya daripada saya pelayanan kehujanan toh, "Oh iya, mau, Pak." "Ya udah bawa pulang aja." Saya bawa pulang, saudara. Sampai di rumah saya bilang sama suami saya, "Kita dikasih mobil." Suami saya datang diambil, saudara. Dia mobil tua tapi lumayan. Sampai di rumah besoknya ditelepon sama pegawainya. "Bu, jadi cara bayarnya ibu mau bayar gimana?" Mobil second tahun 80. Ya, ibu mau bayarnya bagaimana, Bu? Mobil itu cash, ya. Kalau cash kalau cash 7,5 juta. Kalau itu ibu cicil sebulan 500.000, ya, harganya jadi 14 juta. Saya nggak bisa bayar cash. Ya udah saya cicil aja deh 500.000 per bulan. Ya, mobil tua. Lalu kita setiap kali pergi itu saya bilang mobil dalam nama Yesus. Tiap kali naik, suami saya bilang sama anak-anak di belakang sama saya, "Berdoa ya. Berdoa dalam nama Yesus ya." Baru starter nih, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tiap kali naik tanjakan, "Doa ya, dalam nama Yesus." Doa lagi terus, itu mobil memang dalam nama Yesus, saudara. Ya, tapi kayaknya kita menyalahgunakan nama Yesus ya. Karena itu udah tahu mobil tua rusak-rusak. Ya, naik ke parkiran di mall, kata suami saya, "Ya kita nggak dapat parkir bawah. Terpaksa kita harus parkir atas nih. Doa ya anak-anak." Iya, saya juga berdoa. Digas sama suami saya naik. Ya, gaspol. Saudara. Sampai di tengah jalan, saya teriak, "Apa itu, Say? Tahu?" Lihat knalpot jatuh. Ini kisah menyedihkan loh. Kenapa saudara tertawa ya? Harusnya saudara tuh menangis, terharu. Saya turun, saudara. Saya bilang sama suami saya, "Kamu jalan terus, cepat, nanti ada mobil dari bawah." "Nggak apa-apa, knalpotnya saya yang bawa." Ketawa lagi kan. Makanya cari istri itu yang bisa disuruh angkat knalpot. Jangan cuma bisa gaya pakai high heel. Nggak bisa masak, nggak bisa dorong mobil, nggak bisa angkat knalpot. Tak bawa knalpotnya, saudara, panas berat lagi. Tapi mobil nanti jalan kan, udah sampai di atas, saudara. Kita bawa ke bengkel, setiap minggu dibawa ke bengkel, sampai tukang bengkelnya bilang gini, "Pak, kayaknya kalau ada duit jual aja ini mobil, Pak." Kenapa? "Bapak ini sama dengan pelihara janda tua. Nanti batuk, besok batuk diobati, lututnya sakit, lututnya sembuh, nanti ininya sakit, on the deal-nya, Pak, sudah."
Ini kena semua. Ini sama dengan ganti mobil baru sih. Sampai tukang bengkelnya aja enek. Makanya kalau ada yang bilang gereja itu bengkel, orang sakit lagi, datang terus saudara. Ya lama-lama juga bosan ya, puluhan tahun jadi Kristen, no, dosa terus. Kalau dosanya itu marah satu kali, Tuhan ngerti, itu namanya kita hilaf. Kita semua masih berdosa. Saya ini berusaha untuk tidak marah. Tapi pernah nggak saya kepleset marah? Pernah, kepleset marah, pernah. Minta ampun saya, Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ya ini tidak perlu dibawa ke bengkel toh. Saudara bertobat sendiri bisa toh. Tapi kalau dosa, homo jatuh lagi, besok homo lagi. Ya, bersinah jatuh lagi, besok bersinah lagi. Kira-kira Tuhan bosan juga nggak? Ya manusia aja bosan loh. Istri-istri, suamimu hari ini selingkuh. Minta ampun, kita maafin toh, kita sudah terluka nih. Sudah berusaha mengampuni, kita pun untuk mengampuni dia kan berusaha toh. Ya saya ini banyak layani ibu-ibu yang kepahitan, suruh mengampuni, Bu, aku tidak bisa Bu. Ibu harus bisa, daripada ibu sakit jiwa. Jangan terlalu mencintai suami lebih daripada Tuhan. Suami itu kan milik Tuhan. Kalau nggak dipanggil Tuhan ya diambil pelakor. Makanya jengkel nggak saudara? Ya Tuhan juga kayaknya ya. Jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Dikatakan di sana, Tuhan akan datang untuk apa? Menghakimi, untuk menghukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, yang mereka itu menyangkal Tuhan. Saudara, kalau engkau hidup dalam dosa terus, engkau itu tidak takut Tuhan. Engkau tidak mengakui Tuhan dalam hidupmu. Ini yang dinamakan murtad rohani. Sudah murtad tapi masih dalam gereja. Masih pelayanan, masih khotbah, masih main musik, masih singer, WL. Tapi pulang bersinah, najis hidupnya, tidak takut Tuhan. Ya. Lalu dikatakan di sana saudara ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Kita baca di sana, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan. Jadi Yudas itu mengingatkan, seperti saya hari ini mengingatkan kepada saudara, bahwa mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun ingat sekali lagi, membinasakan mereka yang tidak percaya. Memang Tuhan mengasihi. Dia bawa bangsanya keluar dari perbudakan di Mesir karena kasihnya yang besar. Tapi kau jangan cuma bicara kasih. Ingat Tuhan juga menghukum. Semua yang keluar dari Mesir itu semua mati di padang gurun. Kecuali yang berumur 20 tahun ke bawah. Mereka yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi yang 20 tahun ke atas semua mati di padang gurun. Dihukum oleh Tuhan. Jangan main-main saudara. Kasih karunia iya. Pertama kali Yesus datang ke dalam dunia lahir sebagai bayi, dia membawa kasih karunia keselamatan bagi manusia yang memang tidak mungkin bisa selamat dengan kekuatan kita. Tapi ingat, Yesus akan datang kali yang kedua, bukan lagi membawa kasih karunia. Kita sedang mempersiapkan diri. Yesus akan datang kali yang kedua menjadi hakim untuk apa? Menghukum orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Lalu kita lihat saudara, ya ini waktunya juga cepat sekali ya. Saya ini belum khotbah, sudah habis lagi waktu itu. Kita lihat saudara ayat yang kita lompat ya sekarang, ayat yang ke-6 coba. Tetapi sekalipun ya, ayat yang ke-5 dulu tadi apa ayat yang ke-5? Ya ayat yang ke-7, kita lompat 7 ayat 8 ya. Ini waktunya cepat sekali ya. Ayat 8 aja, ayat 8 ya. Kita baca saudara. Kita pengen tahu bagaimana sih dosa pada zaman ketika Henok ada sehingga dikatakan begitu. Ya, namun dibilang di sana orang yang bermimpi-mimpi. Ayat 7 dulu, maaf, ayat 7 ya. Penting ini soalnya. Sama seperti apa? Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan
dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kenapa Sodom dan Gomora dihanguskan? Menjadi peringatan buat kita loh saudara. Sudah cukup ya peringatan Tuhan bagi kita untuk hidup sungguh-sungguh. Mereka itu dikatakan melakukan percabulan. Dan apa? Mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Hati-hati loh, kita mengejar kepuasan tidak wajar itu dosa loh. Ada orang saudara, kepengen beli barang mahal terus, setiap bulan harus. Itu udah tidak wajar saudara. Itu udah tidak wajar. Ya saya kalau dikasih ya saya pakai. Kalau enggak, saya tidak akan berusaha dengan kekuatan beli. Ada loh yang sampai utang. Ada loh yang sewa tas Hermes itu cuma untuk pergi arisan. Sewa loh, gila kan ini. Sakit jiwa enggak itu? Cuma demi pergi ke arisan, sewa tas loh. Ada loh penyewaan sekarang. Ini kan jiwamu sakit, saudara. Untuk apa engkau menambah harga dirimu supaya terlihat kaya? Padahal cicilannya banyak. Tapi kepengen terlihat dipakai barang yang mahal. Ini pret banget ya. Nggak usah pura-pura kaya. Capek hidupmu. Ya, pura-pura kurus aja susah. Ya, apalagi pura-pura kaya, pura-pura bahagia, nggak usah. Kalau ada silahkan dipakai. Dan jangan utang, beli, jangan utang. Kalau kau kaya, kau nggak utang, beli cash. Tapi sudah menabur dulu. Banyak orang sekarang lupa menabur, beli barang-barang mahal, nggak pernah menabur untuk kekekalan. Uangnya habis untuk menaklukkan keinginan dagingnya. Ini terjadi pada zaman Henok, saudara. Ya, dan Henok memberikan peringatan keras bahwa engkau akan dihakimi nanti. Mengejar keinginan yang tidak wajar. Kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Laki-laki melakukan kemesuman, homo, lesbi. Sudah punya istri, cari perempuan lain. Ini sudah tidak wajar. Ya, sudah tidak wajar, saudara. Lalu lihat ayat yang ke-8 berkata di sana, ingat ya, Sodom dan Gomora dibinasakan menjadi peringatan bagi kita. Ayat 8. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Hanya demi hawa nafsu. Ayat yang ke-9 berkata begini, saudara. Kita lanjut. Cepat ya, ini sudah mau habis lagi. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi iblis. Bahkan malaikat aja nggak berani menghakimi, saudara. Lanjut ayat yang ke-11 apa 12 cepat ya. Ayat yang ke 12 saja. Ayat yang ke-12. Mereka inilah yang menjadi apa? Inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka itu tidak malu-malu melahap dan mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang begini hanya mementingkan diri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Lihat buahnya, saudara ya. Pohon-pohon yang terbantun dan akar-akarnya hidupnya itu tidak jadi berkat. Tidak ada dampak apa-apa hidupnya. Coba kita cek hari ini hidup kita berdampak nggak bagi orang lain? Atau cuma bagi diri sendiri. Berbuah sih Bu, tapi kecut. Ayat 13. Ya, ayat 13 berkata di sana, mereka itu bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Ya, mereka kayaknya seperti bintang, saudara, tapi padahal sudah ada penghukuman kekal. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan, ya juga tentang mereka ini, Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat. Nih, zamannya Henok itu orang-orang tadi itu. Ya, tadi ya sudah kita baca bahwa sesungguhnya Tuhan datang dan beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15 di sana dikatakan, untuk apa? Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik pada Tuhan. Ayat 16. Ya, ini saudara, dosa mereka itu ini. Mereka itu orang-orang yang apa? Menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsu. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka apa? Menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Tipe-tipe orang ini yang pertama menggerutu. Saudara jangan suka menggerutu. Bangsa Israel itu dibunuh di padang gurun. Gara-gara bersungut-sungut menggerutu. Apa-apa aja. Di sini ada yang menggerutu enggak?
karena di gereja, nanti pulang. Yang kedua, orang-orang ini ternyata orang apa? Selalu mengeluh tentang nasibnya. Tiap hari mengeluh terus. Kenapa ya hidupku ini begini ya? Nasib. Kenapa ya aku udah jadi orang kaya kayak dia itu udah mengeluh terus, bikin status mengeluh. Bertobat loh saudara, ya, bertobat. Berhenti mengeluh, lebih baik bersyukur. Amin. Orang yang mengeluh itu gak akan pernah bisa melihat kebaikan. Sekalipun kebaikan, itu akan menjadi sebuah kepahitan buat dia. Tapi ketika engkau belajar bersyukur, sekalipun itu pahit, akan menjadi manis di mata orang-orang bersyukur. Amin.